Perkenalkan, nama saya Elsa Presilia Panggabean dari kelas DKVA. Di sini saya akan membahas tentang resum tugas 9 dan 10. Yang pertama, resum tugas 9. Pictorial Modernism and New Languages of Form merupakan karya seni yang dihasilkan dalam periode terentang antara 1860-an sampai 1970-an dengan menggunakan gaya dan filosofi seni yang dihasilkan pada masa itu. Pada dasarnya, dunia seni modern berada dalam struktur budaya sosial yang lebih luas sebagai hasil perkembangan dunia selama akhir abad ke-19 dan awal abad 20. Meskipun karya-karya tertentu terkadang diberi label seni hanya untuk seni dan berusaha untuk menjauhkan diri dari kehidupan nyata, seni selalu merupakan ekspresi dari kondisi manusia seperti halnya nilai-nilai budaya lain yang terdapat di masyarakat. Seniman-seniman modern pada umumnya bereksperimen dengan gaya baru yang unik dan menghasilkan ide-ide segar mengenai fungsi dari seni dan material-material yang digunakan. Masyarakat cenderung menciptakan karya seni yang dihasilkan dari perasaan dalam dan inspirasi kreatif pada umumnya. Bahkan bila karya seni mereka sepertinya tidak memiliki tujuan atau makna apapun pada umumnya, kenyataannya hasil karya tersebut memiliki maknanya tersendiri, tergantung apa yang tengah terjadi dalam situasi dan kondisi pada masa tertentu dan sesuai dengan intelektual masyarakat yang lebih luas. Salah satu karya yang paling terkenal dari seni modern adalah The Beggar Staff atau Staf Pengemis. Kakak ipar James Pride dan William Nicholson membuka sebuah studio desain periklanan pada tahun 1894. Dan untuk melindungi reputasi mereka sebagai seniman yang baik, mereka menamakan The Beggar Staff Brothers. Mereka mengembangkan teknik baru yang kemudian disebut collage untuk memotong potongan kertas, memindahkannya, dan menempelkannya dengan posisi di papan. Mereka membuat rencana warna latar di mana tepi bentuk digambar dengan digunting. Tidak seperti Art Nouveau, para pengemis memulai awal baru desain lebih berfokus pada bentuk dan siluet berwarna yang lebih kuat daripada bentuk organik dan dekoratif. Desain poster di Eropa. Poster Eropa paruh pertama abad 20 adalah sangat dipengaruhi oleh gerakan seni modern surrealisme, kubisme, dan dadaisme. Desainer sadar akan kebutuhan untuk menggunakan referensi bergambar dalam poster mereka sebagai cara untuk meningkatkan visual dan pada akhirnya mengomunikasikan pandangan mereka secara lebih persuasif. Dipengaruhi sebagian besar oleh kubisme dan konstruktivisme, seniman poster menggabungkan gambar dan ekspresi dan simbolik serta visual total organisasi pada bidang gambar. Salah satu jenis style yang populer pada desain poster di Eropa adalah Art Deco. Poster dan iklan pada umumnya ditampilkan glamor, kelas atas masyarakat. Tipografi memiliki kekuatan struktur vertikal dan umumnya bersih, gaya sans serif yang sering dengan linear hiasan. Resum tugas 10. New Languages of Form. Pada saat setelah Perang Dunia Pertama, para cendekiawan desain semakin terdorong untuk membuat style-style baru dan bukan hanya keindahan, melainkan adanya kegunaan dalam karya tersebut. Konstruktivisme adalah salah satu karya seni poster yang terkenal pada zaman ini. Seniman Rusia di akhir 18 dan di awal 1900-an menggunakan kubis dan futuris. Pengaruh dalam mereka desain poster menolak gagasan seni demi seni, mengadopsi lebih banyak sadar ekspresi sosial mereka. Perang Dunia I dan Revolusi Rusia adalah subjek dari banyaknya karya-karya mereka. Gaya konstruktivisme lebih condong ke elemen yang
terutama geometris persegi, persegi panjang, lingkaran, dan segitiga. Menggunakan berbagai bahan seperti kayu, nilon, timah, karton, dan lain-lain, dan direkatkan mereka bersama-sama untuk membuat montase atau kolase. Banyak tata cara letak gaya kuat diagonal dengan in-your-face tipografi. Selain style poster yang dipopulerkan pada zaman ini, ada juga style desain buku yang populer pada zaman ini seperti De Stijl. Didirikan di Belanda oleh Theo van Doesburg dan Piet Mondrian. Mencari hukum universal kesetimbangan dan harmoni, mengurangi elemental menjadi 3 warna primer, dan dihilangkan melengkung atau garis diagonal. Bentuk huruf sans serif berdasarkan persegi. Selain De Stijl, karya Laszlo Moholy-Nagy juga muncul pada masa ini. Penyebaran halaman judul untuk I10 1927. Printer sangat dalam terganggu pada masa desain ini. Dengan kata-katanya yang berjalan vertikal, sans serif tebal jenis ditempatkan di dalam serif teks untuk penekanan. Peluru terpisah dari paragraf dan cetak tebal batang pada nomor halaman.